Selamat pagi kepada para petani dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya para petani kelapa sawit. Pada pagi hari ini kita sedang mereview cara pruning sawit yang baik dan benar. Kita akan membagikan 5 tips cara pruning kelapa sawit yang baik dan benar dan standar. Ini adalah tips untuk memudahkan para petani dan para pemanen kita dalam melakukan pruning pada tanaman kelapa sawit. Nah, ini adalah salah satu sampel tanaman kelapa sawit jenis Tinera. Tanaman kelapa sawit ini ditanam pada tahun 2018. Ini sudah dipruning. Kita menggunakan Songgo 2. Kita ambil satu sampel yang lebih dekat. Kita ambil sampel, ya ini dia. Nah, ini sudah dipruning. Ini adalah jenis tanaman Tinera yang sudah dipruning. Kita menggunakan Songgo 2. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apabila tanaman kelapa sawit di antara kisaran 5 tahun sampai 10 tahun, kita menggunakan Songgo 2. Jangan terlalu over pruning. Ini adalah contoh satu pelepah yang dipruning. Ini nampak masih baru. Nah, kita lihat buahnya cukup besar dan lumayan lebat. Langkah kedua yang harus kita perhatikan adalah jangan over pruning. Mengapa demikian? Karena apabila tanaman sawit terlalu over pruning akan mengganggu fotosintesis pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Fotosintesis yang baik pada tanaman kelapa sawit itu dilaksanakan pada siang hari melalui daun. Jadi daun menghasilkan nutrisi melalui akar dan diserap kembali dan menghasilkan buah yang baik. Jadi daun sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit kita. Jadi itulah sebabnya kita tidak terlalu melakukan over pruning. Songgo 2 adalah satu pilihan yang tepat. Ini adalah tips kedua yang harus kita perhatikan. Nah, tips yang ketiga adalah kita cari lagi satu contoh. Mungkin ini. Nah, tips yang ketiga adalah kita harus memperhatikan batang tegak lurus 90 derajat vertikal. Jadi dia harus balance, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ini harus balance, dia tegak lurus. Nah, kita perhatikan seperti contoh ini. Mengapa demikian? Pohon sawit yang tegak lurus dan vertikal ini akan memudahkan kita pada saat pemanenan apabila nanti suatu saat sudah menggunakan egrek. Ini juga sangat membantu dalam proses pengambilan produksi saat panen. Pohon yang tegak lurus dan vertikal akan membantu dalam proses pemanenan. Jadi kita harus sampaikan kepada petani kita, pohon harus tegak lurus 90 derajat. Ini adalah tips ketiga ya. Kita harus memperhatikan pohon tegak lurus 90 derajat. Jadi yang pertama tadi tidak terlalu over pruning, kedua melakukan Songgo 2, dan yang ketiga memperhatikan batang tegak lurus vertikal 90 derajat. Jadi sangat penting sekali untuk hal ini. Dan yang keempat adalah diameter pohon. Saat pruning kita sering melupakan apa yang dimaksud dengan diameter pohon. Diameter pohon yang baik adalah tidak terlalu kecil
tidak terlalu besar sehingga dapat menopang buah yang sangat banyak dan lebat. Nah, seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Kita cari yang lebih dekat. Kita cari yang lebih dekat. Nah, ini dia. Pohon yang tegak lurus dan balance dan berdiameter standar, tidak terlalu kecil, akan dapat menopang buah yang sangat lebat, buah yang banyak. Ini juga sangat membantu dalam mengantisipasi bila suatu saat ada hujan dan angin. Di sana akan tampak ketangguhan batang dalam menopang buah. Jadi diameter sebuah pohon harus standar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Dan pada umumnya kita menggunakan meter saat pruning, jadi sekitar 180 cm. Jadi itu adalah diameter tengah. Nah, seperti inilah. Dia 2 kali lebih besar dari pohon kelapa. Ini standar. Jangan terlalu kandas. Nah, ini juga sangat penting. Dengan melakukan pruning yang terlalu kandas, itu juga akan sangat menyebabkan terganggunya pohon kelapa sawit kita. Nah, ini adalah tips keempat. Kita tidak boleh mempruning terlalu kandas. Pohon yang luka karena bekas dodos ataupun egrek akan menghambat tumbuhnya bunga karena adanya gangguan pada batang. Jadi betul-betul ini juga harus diperhatikan. Jangan terlalu kandas. Dan juga jangan terlalu panjang, standar minimal 5 cm dari pohon. Waktu pruning itu juga sudah baik. Dan jangan terlalu kandas. Ini juga sangat mengganggu. Karena memotong pelepah saat pruning dekat dengan batang itu sangat mengganggu karena getaran pada pohon, sehingga bunga-bunga yang baru pada pelepah akan terganggu. Dan yang kelima adalah, ini adalah tips yang sangat penting sekali, karena banyak di antara kita petani mengabaikan bukan hanya pemupukan yang menopang produksi, tetapi kunci daripada sebuah produksi adalah pruning. Pruning yang baik akan menghasilkan pohon yang baik, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, buah yang baik akan menghasilkan produksi yang baik. Seperti Anda lihat pada video ini, kita tidak melakukan over pruning. Semua kita lakukan dengan Songgo 2. Meskipun kita melakukan dengan manual, tetapi efektivitas yang harus kita kerjakan adalah memperhatikan setiap hal yang harus kita perhatikan untuk menunjang produksi ke depan nanti. Ini sudah dipanen minggu kemarin. Dan yang kelima adalah kita menyusun pelepah dengan rapi seperti ini. Kita menyusun pelepah dengan rapi sehingga pada saat nanti pemanenan kita tidak terganggu oleh pelepah-pelepah yang berserakan. Ini adalah tips yang kelima, kita menyusun pelepah. Kalau vertikal boleh, mau horizontal boleh, silahkan. Dan dia diletakkan pada tengah batang setiap 4 pokok. Nah, boleh. Ini suatu saat nanti akan menjadi pupuk kompos karena mengalami pelapukan pada saat perubahan cuaca, hujan dan terik panas matahari. Nah, ada juga yang melakukan penaburan pupuk di area pelepah ini karena banyak akar halus pada tanaman kelapa sawit sudah muncul di bawah kelapa sawit, di bawah tumpukan tanaman kelapa sawit. Jadi tips kelima kita adalah menyusun pelepah kelapa sawit dengan rapi dan benar. Itu tergantung masing-masing
kita boleh dilakukan dengan vertikal, boleh dilakukan horizontal, itu tergantung petaninya masing-masing dan lahan Anda masing-masing. Nah seperti ini kita susun secara horizontal. Jadi setiap 4 pokok kita tumpuk di tengah. Nah seperti ini. Mengapa semua langkah dalam kebun kelapa sawit itu sangat penting diperhatikan? Karena ini akan menunjang produksi pada tanaman kelapa sawit. Dengan lahan tidak terlalu luas, tetapi kita dapat menghasilkan produksi yang baik, itu akan menjadikan kita tetap melakukan produksi meningkat setiap tahunnya. Nah, ini adalah sampel semua batang tegak lurus. Sebetulnya kemarin ini buahnya sudah diambil beberapa hari kemarin, tetapi masih banyak bunga baru yang kelihatan, masih banyak buah. Nah ini adalah salah satu contoh pruning yang sempurna, perfect. Ini adalah pruning sempurna, batang yang tegak lurus, balance, melakukan songgo 2, menggunakan songgo 2. Nah kita lihat buah dan bunga baru sudah mulai datang dan muncul. Satu pohon akan menghasilkan buah yang baik karena ditopang oleh pohon yang baik. Ke depan kita akan menjadi penghasil CPO jika seluruh petani akan memperhatikan setiap langkah dalam melakukan pekerjaan pada kebun kita. Itu semua berpengaruh terhadap hasil. Jadi ini adalah tips pagi ini yang saya sampaikan, cara pruning yang baik. Ya. Jadi nampak dengan luas lahan kita bisa menghasilkan 2 kali produksi lebih baik dari lahan-lahan yang tidak memperhatikan teknik-teknik pada pruning kelapa sawit yang saya maksud tadi. Jadi 5 langkah ini sangat penting. Banyak juga yang terjadi pada saat ini, tanaman kelapa sawit tumbang karena adanya curah hujan dan angin. Nah ini adalah efek dari tidak memperhatikan songgo dan ketahanan pohon, tidak memperhatikan balance pada pohon, dan tidak memperhatikan pruning yang tepat dan baik. Nah kita lihat buahnya juga cukup banyak, padahal ini baru dipanen kemarin. Ada bekas pruning yang baru, ini sekitar beberapa hari kemarin. Karena hujan baru kita review hari ini. Apabila tanaman kelapa sawit kita tidak memiliki batang yang kokoh, diameter batang yang tepat, terlalu kecil atau terlalu tidak di pruning, mungkin terlalu over pruning, itu juga berakibat fatal pada tanaman kelapa sawit. Dewasa ini saya banyak melihat tanaman kelapa sawit para petani tumbang karena angin pada musim November sampai musim hujan. Kenapa? Karena ini tidak dapat menopang pohon, tidak dapat menopang buah. Kita lihat sampai akarnya, akar juga jangan kelihatan seperti itu. Ini adalah satu tips yang sangat penting untuk menghindari adanya gangguan angin. Memang tanaman kelapa sawit terlalu bersih juga tidak baik, karena erosi tanah yang dibawa oleh air akan mengikis bagian akar pada tanaman kelapa sawit. Jadi ini akan mengakibatkan
terjadinya semacam gangguan pada akar tunggang kelapa sawit. Ada beberapa tanaman seperti ini di lahan kita, tetapi itu boleh kita antisipasi dengan tidak melakukan pembersihan di bawah pohon kelapa sawit. Jadi akar tetap terlindungi, tidak erosi oleh air. Jadi suatu saat pohon akan tetap kuat dalam menahan angin sehingga tidak tumbang. Jika sebuah pohon sawit tumbang dan tidak menghasilkan buah, maka kerugian pada petani itu sangat signifikan sekali, karena satu pohon sawit yang tumbang itu akan mengakibatkan kerugian. Produksi sebuah tanaman kelapa sawit dalam satu pokok sampai 20 tahun itu juga cukup signifikan. Jadi para petani harus memperhatikan balancing, keseimbangan. Jangan terlalu overpruning saat melakukan pembuangan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Sampaikan kepada petani kita agar tidak terlalu kandas dalam membuang pelepah, menyusun. Terus kita akan melakukan teknik Songgo 2. Apa yang dimaksud dengan Songgo 2? Seperti Anda ketahui bahwa Songgo 2 adalah kita tetap meninggalkan 2 pelepah di bawah buah seperti ini. Nah, ini adalah review dari saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sawit tandan berduri. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Majulah petani, terus bekerja dan berkarya. Semangat dimanapun Anda berada. Selamat pagi.